Mic-nya dipaskan pensyaranya, naikkan lagi mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin sekalian, teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Indonesia adalah sebuah negara yang latar belakang berbeda-beda, berbeda suku, adat istiadat maupun bahasa atau agama. Hal inilah hadirin yang membuat Insinyur Soekarno berkata, perbedaan itulah yang menunjukkan simbol rasa nasionalisme di dalam dada. Tapi bukan tentang orang Asia, Sulawesi, Sumatera, bahkan tentang Indonesia bersatu bersama melahirkan persatuan Indonesia. Hadirin, masih ingatkah kita ketika karya bangsa kita, cipta anak bangsa kita saat melambang lagu persatuan kita, senantiasa melambang lagu ketika tenaga kerja rakyat orang asing dan asing diutamakan dan diprioritaskan daripada tenaga kerja asli Indonesia. Hadirin, masih ingatkah kita ketika bendera bangsa ini diciptakan terbalik oleh oknum bangsa, tetangga spontan Indonesia merasa geram dan marah. Hal ini menunjukkan rasa nasionalisme belum mati di dalam dada. Lalu hadirin, rasa nasionalisme ini mulai sirna karena mengedepankan dan keegoisan dan mengedepankan sebuah perbedaan di mana-mana penghujat dan penjahat, bahkan menganiayasi agama. Dan berita hoak merak di media massa, tawuran antar pelajar dan mahasiswa. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa dan simbol-simbol di dalam negara dan sebagainya. Betul hadirin? Hadirin, lalu bagaimanakah atas soal tersebut? Sebagai jawabannya, nasionalisme di dalam Al-Qur'an, dalam konsep Al-Qur'an. Itulah judul syarahan kami pada kesempatan kali ini atas menunjukkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu dengan karunia Allah, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kamu ketika itu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Ayat tersebut menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, bersatu pada khususnya mencintai tanah air kita, dan melarang kita untuk bercerai-berai. Idh kunt wala tafarraqun, dan janganlah kamu bercerai-berai. Syekh Ismail Haqqi Al-Barzawi dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan perpecahan atau tafarruq ialah id kuntum a'da, apabila kalian berselisih. Al-Imam Syarafuddin Al-Mahalli dan Imam Syarafuddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 371 menjelaskan, fa innal firqata ala katun wa li jama'atin najaha,
Sesungguhnya perpecah belahan itu membuat kerusakan dan persatuan itu membuat kesejahteraan. Maka jadilah generasi pemuda yang menjadilah generasi pemuda yang berprestasi menegakkan bangsa. Sebagaimana generasi satu abad silam pemuda, sebagaimana satu abad silam pemuda sebagaimana satu abad silam pemuda berhasil mengirikan mentun Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, pemuda kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan marilah kita persatukan tanah air ini di dalam syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rampungkan, Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan dalam Tuhan. Persatuan dalam Tuhan. Marilah kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Dan marilah kita bersatu mencintai tanah air Indonesia, karena umat Islam bersatu sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'uslihu Innal mu'minuna ikhwatun fatuslihu baina aqarna wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Dan marilah kita bersatu mencintai tanah air Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Indonesia merupakan satu bangsa yang harus kita pegang teguh, karena dalam kesimpulan nasionalisme merupakan persatuan dan kesatuan latar mencintai tanah air kita. Penutup kata pantun Karmina, jauhilah komitmen, jauhilah komitmen, paham penjahat bangsa. Tingkatkanlah nasionalisme Indonesia sejahtera. Pohon dadap di tepi lahan, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi kita saksikan bersama peserta MSQ 04. Selanjutnya, marilah kita saksikan peserta MSQ 05 atas nama Fani Rahmawati, Nadia Novianti, Sariah Nur Hasanah dengan judul syarahan Melestarikan Lingkungan dalam Perspektif Al-Quran. Kepadanya disilahkan.